Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Anak-anakku sekalian yang semoga diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani juga kesehatan rohani, sehingga dalam setiap langkah dan dalam setiap aktivitas ketika kita telah diberikan kedua nikmat itu, maka apapun aktivitas kita insya Allah akan berbuah hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam episode yang lain, juga dalam judul bahasan yang lain pula. Untuk kali ini Bapak akan membahas materi yang berjudul percaya diri. Anak-anakku sekalian, perlu anak-anakku tahu, apa sih percaya diri? Gitu. Kalau berbuat sesuatu tentang percaya diri, Bapak yakin, karena bahasa atau kata percaya diri itu satu bahasa atau satu kata yang biasa kita lakukan sehari-hari ketika kita berbincang dengan teman-teman kita ataupun dengan siapapun itu. Misalkan, wah saya mah orangnya percaya diri, gitu kan, saya percaya diri dan sebagainya. Tetapi selebihnya dari itu kita harus tahu, gitu kan, apa sih pengertian percaya diri tersebut, gitu. Nah, percaya diri adalah adanya sikap individu yakin akan kemampuan diri sendiri, gitu. Yaitulah percaya diri. Sebuah sikap individu yang harus yakin dengan kemampuan diri sendiri sesuai yang telah diterapkan sebagai suatu sikap perasaan yang yakin pada tindakannya, bertanggung jawab terhadap tindakannya, dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Ingat bahwa sikap percaya diri itu utamanya, idealnya adalah tidak ada sifat yang mampu diintervensi oleh orang lain, bahwa apapun aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita sampaikan itu tidak diintervensi atau hasil dari orang lain. Itulah percaya diri, gitu. Nah, terus anak-anakku sekalian, di dalam percaya diri pun, agar kita lebih mengetahui lebih dalam, harus tahu juga di sana ada ciri-ciri individu yang harus percaya diri. Nah, beberapa ciri-ciri atau karakteristik individu yang memiliki percaya diri Yang proporsional diantaranya
selalu merasa tenang di saat mengerjakan sesuatu. Yang kedua, mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. Yang ketiga, mampu menetralisasi ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi. Yang keempat, mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi. Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang penampilannya. Yang terakhir, selalu bereaksi positif di dalam menghadapi berbagai masalah. Misalkan dengan tetap tegar, sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup yang berat, justru semakin memperkuat rasa percaya diri seseorang. Nah, yang pertama, ciri-ciri percaya diri itu selalu merasa tenang di saat mengerjakan sesuatu. Nah, kenapa sih bisa selalu merasa tenang di saat mengerjakan sesuatu? Karena hasil daripada kemampuan diri yang ada pada dirinya sendiri, gitu. Maka dia akan merasa tenang. Nah, sebaliknya, ketika dia tidak mempunyai kemampuan diri, maka rasa percaya diri pun akan sulit dia munculkan dalam dirinya. Oleh karenanya, sebagai salah satu ciri-ciri orang yang memiliki percaya diri, yaitu selalu merasa tenang di saat mengerjakan sesuatu. Yang kedua, mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. Nah, jadi orang yang percaya diri itu mempunyai potensi dan mempunyai kemampuan yang memadai. Nah, selanjutnya, mampu menetralisasi ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi. Gitu. Nah, jadi kalau orang percaya diri, apapun yang terjadi pada dirinya, pada lingkungannya, ya santai-santai aja. Karena dia percaya diri bahwa apapun kesulitan yang terjadi pada diri sendiri itu akan mampu. Ketegangan apapun tidak akan muncul. Karena dia udah siap berhadapan dengan persoalan dan permasalahan itu. Nah, selanjutnya, mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi. Gitu. Nah, mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai sesuatu itu fungsi dan guna orang yang memiliki sifat percaya diri. Gitu, dia nggak pernah merasa minder dan sebagainya, karena dia sudah mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi karena dia memiliki rasa percaya diri. Sebaliknya, ketika orang yang tidak memiliki percaya diri, maka dia tidak akan mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi. Terkesan akan lebih merasa dirinya minder. Terus, memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang penampilannya. Jadi pede-pede aja kalau orang yang memiliki percaya diri itu. Nah, selanjutnya, selalu bereaksi positif di dalam menghadapi berbagai masalah, misalnya dengan tetap tegar, sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup yang berat, justru semakin memperkuat rasa percaya diri seseorang. Jadi kalau orang yang percaya diri itu ketika berhadapan dengan apapun permasalahannya, dia tidak akan menganggap masalah itu berat, gitu. Akan selalu masalah itu dianggap ringan. Kenapa? Supaya tidak menambah beban. Iya, sebenarnya masalah itu berat, gitu. Tetapi ketika kita hadapi dengan santai, hadapi dengan tenang, karena kuncinya kita punya kepercayaan diri. Apapun permasalahan dalam diri saya, maka saya akan bisa menyelesaikannya sendiri karena memang saya percaya diri, karena saya punya kemampuan diri. Gitu. Nah, terus selanjutnya,
anak-anakku sekalian, macam-macam percaya diri. Yang pertama ada istilah self concept. Gitu. Apa sih self concept? Bagaimana Anda menyimpulkan, melihat potret diri dan mengkonsepsikan diri Anda secara keseluruhan. Yang kedua self esteem, yaitu sejauh mana punya perasaan positif, punya rasa bernilai dan meyakini adanya sesuatu yang bernilai, bermartabat atau berharga di dalam diri kita. Yang ketiga self efficacy, yaitu sejauh mana Anda punya keyakinan atas kapasitas yang Anda miliki untuk bisa menjalankan tugas atau menangani persoalan dengan hasil yang bagus. Yang terakhir adalah self confidence. Nah, ini yang terakhir, yaitu sejauh mana Anda punya keyakinan terhadap penilaian Anda atas kemampuan Anda, dan sejauh mana Anda bisa merasakan adanya kepantasan untuk berhasil. Jadi macam yang terakhirlah, macam yang keempat ini yang masuk dalam kategori kita. Nah, yang terakhir anak-anakku sekalian, yaitu akibat dari kurang percaya diri, gitu ya. Satu, tidak memiliki sesuatu keinginan atau tujuan atau target yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Gitu. Yang kedua, tidak memiliki keputusan untuk melangkah. Jadi selalu punya keputusan yang ngambang. Kenapa ngambang? Ya karena memang dia tidak memiliki kepercayaan diri. Makanya akan ngambang dan terkesan bisa dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang ketiga, mudah frustasi, gitu kan, ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Yang keempat, kurang termotivasi untuk maju, malas-malasan atau selalu setengah-setengah dalam mengerjakan sesuatu. Yang kelima, sering gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas atau tanggung jawab. Dia tidak mampu untuk mengoptimalkan diri terhadap sebuah tugas atau sebuah kewajiban yang diembankan atas dirinya sendiri. Nah, yang akhirnya, bagaimana sih kita cara memupuk rasa percaya diri agar selalu ada di dalam diri kita masing-masing, gitu. Kenapa percaya diri itu harus dipupuk di dalam diri? Karena ini merupakan salah satu modal untuk melangkah kita menuju sebuah masa depan, gitu. Salah satunya harus memiliki rasa percaya diri, gitu. Nah, terus bagaimana cara memupuk rasa percaya diri itu? Yang pertama, kita harus bangkitkan kemampuan yang keras yang ada pada diri kita. Yang kedua, biasakan untuk memberanikan diri terhadap berbagai macam hal. Intinya harus selalu siap mencoba. Jangan berpikir bisa atau tidak bisa, ya kan? Coba aja dulu, beranikan diri. Karena dengan sifat berani itu, maka akan secara reaktif, gitu, sehingga dia mampu mendapatkan sesuatu karena keberaniannya itu, gitu cara memupuk percaya diri. Nah, yang ketiga, membiasakan untuk selalu berinisiatif, gitu, selalu punya inisiatif, selalu punya ide, gitu. Kalau orang-orang yang percaya diri seperti itu, selalu inisiatif, selalu punya ide dan selalu kreatif terhadap berbagai macam persoalan yang ada pada dirinya atau pada lingkungannya. Yang keempat, selalu bersikap mandiri. Nah, ini ya, selalu bersikap mandiri. Nah, ini harus dipupuk banget, ini selalu bersikap mandiri. Artinya tanpa harus ketergantungan daripada orang lain. Yang kelima, mau belajar dari kegagalan, cara memupuknya. Kan ada istilah katanya, orang yang bodoh adalah orang yang gagal 2 kali di tempat yang sama, gitu. Tapi orang yang berhasil adalah orang
yang mampu mempelajari dari sebuah kegagalan yang pernah terjadi pada dirinya. Terus selanjutnya nomor 6, tidak mudah menyerah, atau kalau kata bahasa gokiknya never give up gitu. Sekali salah itu udah biasa, 2 kali salah udah biasa. Contohnya siapa? Yang pencipta bohlam itu Thomas Alva Edison. Ketika Thomas Alva Edison ya gagal dalam sebuah percobaan untuk menciptakan sebuah lampu penerang, maka kita nggak bakalan terang benderang ketika siang hari itu, karena seorang penciptanya pun gagal. Tetapi karena seorang Thomas Alva Edison itu dia memiliki percaya diri yang luar biasa ya, yang tidak pernah menyerah, pantang mundur ya, tidak menyerah, maka keberhasilannya dirasakan dan manfaatnya dirasakan, dan akhirnya namanya dinobatkan sebagai seorang yang memiliki jasa terhadap jasa penerangan, pencipta bohlam. Nah, ataupun para pejuang di zaman kemerdekaan gitu, ketika mereka mudah untuk menyerah, maka kita tidak akan merasakan yang namanya kemerdekaan saat ini gitu kan. Jadi kemerdekaan yang kita rasakan saat ini ya memupuk dari rasa kebangsaan dan rasa percaya diri, bahwa ketika kita berbuat sesuatu tanpa ada istilah kata menyerah, maka nilainya itu akan mendapatkan sebuah hasil yang kita pun sendiri tidak mampu tidak akan mampu kita untuk mengira-ngira apa yang dihasilkan oleh diri kita sendiri. Pokoknya kita yang berbuat, Allah sebagai penentu keberhasilan kita. Tentunya harus pakai tolak ukur, pakai teori dan pakai ilmu gitu. Tidak menyerahnya itu, tidak mudah menyerahnya. Yang ketujuh, membangun pendirian yang kuat. Yang kedelapan, bersikap kritis dan objektif. Yang kesembilan, pandai membaca situasi gitu. Nah, ini hal yang juga penting gitu untuk memupuk rasa percaya diri itu. Kita harus pandai membaca situasi. Jangan situasinya ini kurang bagus, kita memaksakan diri, yang pada akhirnya di situ ada satu hasil yang negatif untuk kita sendiri karena kita tidak pandai membaca situasi. Nah, yang ke-10, pandai menempatkan diri. Gitu anak-anakku sekalian yang berbahagia. Yang terakhir adalah contoh dari percaya diri. Yang pertama gitu, kita harus keluar dari zona nyaman gitu. Jadi kita nggak usah ayem-ayem ulah cicing-cicing wae kalau diri kita itu merasa tidak mempunyai kemampuan. Sok silahkan diupayakan. Nah, yang kedua, belajar dari kegagalan gitu, yang tadi udah disampaikan. Yang ketiga, dapat menjaga ucapan. Yang keempat, harus bertanggung jawab. Yang kelima, kerap mencari inspirasi dan saran. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian, dan semoga di dalam diri anak-anakku sekalian memiliki rasa percaya diri sehingga akan dapat menjadikan satu modal untuk masa depan kita. Karena kepercayaan diri yang dimiliki oleh setiap orang itu akan mampu membuahkan satu nilai pribadi yang bisa dinilai orang lain gitu. Karena seorang pemimpin gitu, karena kita suatu saat akan jadi seorang pemimpin yang laki-laki, paling tidak dia akan menjadi pemimpin
di keluarganya gitu. Seorang istri pun sama, pemimpin di keluarganya. Ketika misalkan suami tidak ada di rumah, berarti mandat kepemimpinan itu ada di tangan istri. Intinya percaya diri itu merupakan satu sikap yang harus terus dipupuk oleh diri kita masing-masing sebagai bekal dan sebagai modal untuk keberlangsungan hidup kita di alam dunia ini. Itu saja dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Ketika ada sebuah kekurangan, itulah Bapak sebagai seorang manusia biasa. Ketika itu ada sebuah kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.